Saya lanjutkan pertanyaan saya kepada Pak Mardhani Alisera yang tadi terpotong iklan. Pak Mardhani, kalau Pak Hamid sempat memberikan saran sesudah ini sebaiknya bansos tunai saja, menurut Anda seperti apa? Setuju ya, karena justru ini banyak hal yang bisa diperbaiki. Yang pertama, kita tidak perlu ada rantai, karena setiap panjang rantai kepada masyarakat peluang fraudnya, peluang korupsinya besar. Yang kedua, kita perbaiki terus DTKS kita, data terpadu kesejahteraan sosial kita. Yang ketiga, ini meningkatkan bankability. Teman-teman masyarakat di daerah jadi akses ke banknya bagus. Dan itu akan membuat kedalaman industri keuangan kita sangat baik. Dan untuk itu, kita sudah punya contoh kok. Ini dulu ada yang khawatir, e-tol, masuk tol itu sekarang nggak ada yang pakai cash. Tunai, ya. E-tol, ternyata berhasil kok. Asal ada niat, dan niat ini dalam rangka mensejahterakan rakyat. Teknologi kita sudah ada, auditnya bisa dilakukan, DPR juga mendukung, tinggal political will-nya. Pak Jokowi harus segera betul-betul membuat ini menjadi kebijakan utama. Karena ketika masyarakat memiliki akses langsung, dia tidak harus tergantung kepada yang lain, dan itu sehat bagi masyarakat. Saya beralih ke Pak Hamid lagi. Pak Hamid, ini kan Mensos Juliari Batubara ditahan selama 20 hari ke depan. Katanya KPK masih akan terus mengembangkan. Siapa tahu nanti ada tersangka-tersangka yang lain. Menurut Anda, apa yang sebaiknya digali lebih lanjut oleh KPK? Pak Juliari bilang pertama ada dikutip kan 10.000 per kepala dari bantuan 300.000. Tapi tadi sempat Anda bilang Anda tidak percaya. Silakan. Ya, gampang. KPK mengambil sampel dari package yang dikirim ke rakyat itu, berapa item isinya, kemudian spesifikasi barang yang dikirim, kemudian cross check dengan harga pasar termasuk Wikipedia. Ya, jadi sekali lagi, berapa itemnya, ya, yang tiba secara faktual dan berapa yang dilaporkan, jumlah item. Kedua, spesifikasi item yang dibelikan. Misalnya beras, kelas berapa beras ini dan berapa harganya di pasar, lantas cross check berapa anggaran yang dipakai untuk beras seperti ini. Begitu ada selisih, Anda bisa bayangkan, bukan 10.000 mungkin selisihnya atau yang diambil, tapi bisa jadi 30%. Ya kan? Harus diambil sampelnya oleh KPK. Pak Hamid. Hanya dengan cara itu bisa kita tentukan berapa besar selisih biayanya. Begini, ini kan ada satu hal yang menarik, bahwa bantuan diberikan di tengah pandemi, kita tentu mengapresiasi niat baik itu dari pemerintah. Tapi di sisi lain juga ada celah-celah di mana itu rawan korupsi. Koreksi kalau saya salah, Pak Hamid pernah mengusulkan kebijakan terkait bansos tidak bisa masuk dalam ranah korupsi. Betul seperti itu, dan bisa dijelaskan kenapa Pak Hamid menyatakan demikian? Kapan saya pernah mengatakan bansos tidak masuk ranah korupsi? Berarti menurut Anda ini memang layak masuk ranah korupsi, ya? Sangat layak, sangat layak. Saya sangat mengapresiasi Presiden yang selalu marah tentang penyalahgunaan bansos. Saya respect kepada KPK yang bisa bergerak cepat, dan KPK sebenarnya terlampau baik. Sudah memberi peringatan beberapa kali ke Kementerian Sosial. Terlampau baik KPK. Memberi peringatan, mewanti-wanti, tapi toh tetap dilakukan. Baik, Pak Mardhani, yang ingin saya tanyakan. Jadi ini korupsi. Pak Mardhani, yang ingin saya tanyakan, ini kan sepanjang hitungan kita sudah ada 3 menteri sosial terjerat korupsi. Menurut Anda, kalau kemudian ada dari satu kementerian yang menterinya beberapa kali terlibat korupsi walaupun sudah ganti-ganti, apa kira-kira yang harus dijadikan evaluasi dari pemerintah ke depan terkait dengan menteri sosial, kementerian sosial, atau mungkin aktivitasnya? 3 hal yang paling utama. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, metodologi. Tidak boleh mereka yang memberikan, mereka juga yang menyiapkan. Akan lebih baik kalau yang ketiga kita lebih advance, tadi bantuan tunai langsung.
buat Pak Jokowi ini bencana 2 pekan berturut-turut, karena itu harus dilakukan perubahan fundamental dan saatnya Pak Jokowi memperbaiki proses internal di pemerintahan, karena bukan cuma mengatakan tidak boleh korupsi, tapi pengawasan dan tindakan untuk mencegah korupsi perlu dilakukan. Dan Kementerian Sosial termasuk di antara yang paling utama untuk segera dibedah, diaudit prosesnya sehingga ketemu di mana letak kesalahannya. Kalau nggak diaudit, prosedur dan metodologinya akan jatuh di lubang yang sama. Karena tadi 3 menteri sosial. Ya. 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 Ini berarti ada kesalahan dalam prosedur. Walaupun kami punya Menteri Sosial, Ketua Judisial kita, Habib Salim Segaf Al-Jufri, alhamdulillah selamat, tidak tersangkut korupsi. Oke, saya sudah kehabisan waktu, tapi satu pertanyaan terakhir untuk Pak Hamid. Pak Hamid, ini kan di masa pandemi kebutuhan untuk pengadaan barang kan luar biasa yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Di luar bansos ini tentu ada pengadaan untuk alat-alat kesehatan, obat-obatan, nantinya juga vaksin. Apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan juga KPK terkait pengadaan yang besar-besaran untuk pandemi COVID-19 ini? Pertama, data harus dibuka ke publik. Ya. Siapa yang membutuhkan, berapa kebutuhan. Setelah data itu dibuka ke publik, harus diberitahu mekanisme distribusinya secara terbuka. Lalu siapa yang terlibat dalam mekanisme dan sistem distribusi itu pun harus dibuka ke publik. Itu caranya. Oke, tidak ada cara lain selain transparansi ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hamid Awaludin dan juga Pak Mardhani Alisera sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sekali lagi selamat malam, sehat terus Bapak-bapak, sampai ketemu lagi. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur, kita ketemu lagi besok. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin dan kenakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Terima kasih.